Pak Mahendra, Menteri Keuangan Purbaya juga sudah melakukan ya upaya. Salah satunya kan pemindahan alokasi dana pemerintah dari akun di Bank Indonesia ke beberapa bank begitu ya. Sudah 200 triliun lebih. Kalau OJK melihat itu seberapa bisa kemudian yang tadi Pak Mahendra sudah katakan ada beberapa sektor yang bahkan permintaannya kan harus sangat ditumbuhkan begitu ya Pak. Bagaimana Pak efektivitasnya Pak? Kalau dilihat dari tujuan dilakukannya kebijakan itu, memindahkan dana SAL dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara, sisa anggaran lebih ya? Ya, sebenarnya sudah tercapai. Jadi pertama tentu memberikan ruang untuk melakukan fungsi intermediasi pembiayaan atau kredit yang lebih besar. Itu lagi-lagi kalau pakai angka loan to deposit ratio ya, itu meningkat tadinya di atas 90-an menjadi turun di bawah 90, meningkat dalam arti kapasitasnya. Kalau angkanya memang turun, dilihat dari segi kondisi likuiditas perbankan juga begitu. Tadinya di bawah 20%, itu namanya alat liquid kepada dana pihak ketiga, rasionya, perbandingannya. Terus naik ke atas 20-an%. Nah, dan kemudian kalau kita lihat juga dampaknya dengan adanya tambahan likuiditas tadi kepada penurunan suku bunga, baik di suku bunga pinjaman maupun suku bunga tabungan atau deposito, terlihat itu pengaruhnya. Jadi kalau dilihat dari target-target langsung, memang tercapai. Nah, hanya kalau kami melihatnya itu merupakan suatu stimulus yang baik dari kacamata potensi pasokan dari pinjaman ataupun pembiayaan kredit. Nah, tapi lagi-lagi permintaannya ini yang juga harus diciptakan, sebab tidak bisa semata-mata hanya dari pasokan, karena untuk sepanjang tahun 2025 ini yang kita lihat agak lemah justru aspek permintaannya, termasuk permintaan dalam bentuk pengeluaran pemerintah yang kelihatan pertumbuhannya mungkin tidak setinggi tahun-tahun lalu. Itu yang harus terus didorong begitu harus didorong, karena dengan begitu akan mendorong secara langsung dan juga tidak langsung, karena memberikan multiplier efek pada permintaan di sektor lain dan seluruh wilayah. Di tengah tantangan ekonomi ini kita melihat Pak Mahendra, saudara-saudara kita di 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat mengalami bencana, dan itu membuat kesulitan juga tambahan tentunya bagi saudara-saudara kita di sana. Bagaimana OJK membantu kondisi saudara-saudara kita di sana, Pak? Ya, kami tentu berduka dengan perkembangan yang menyesakan yang ada di 3 provinsi tadi itu. Kehilangan saudara-saudara kita dan banyak yang menghadapi musibah dan tentu cobaan ya dengan kondisi banjir dan longsor dari akibat siklon tropis Senyar. Dalam hal itu OJK telah mengambil keputusan menerapkan kebijakan memberikan perlakuan khusus kepada ke-3 provinsi itu untuk kredit ataupun pembiayaan yang diberikan di 3 provinsi itu dapat direstrukturisasi secara menyeluruh untuk jangka waktu 3 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada mereka ini yang diberikan restrukturisasi tidak menutup kemungkinan untuk diberikan pembiayaan ataupun kredit baru tanpa harus memperhitungkan kredit yang direstruktur itu. Kondisi khusus ini ya? Atau istilahnya kebijakan one obligor itu tidak diterapkan. Dan untuk mereka yang pembiayaan atau kreditnya di bawah 10M atau 10M ke bawah, itu diberikan satu pilar. Hanya dilihat dari kacamata
kemampuan untuk pembayaran kembali ya. Yeah. Dalam arti setelah direstruktur. Yeah. Nah, jadi semua aspek dan kebijakan yang diberikan pada kondisi bencana, karena memang basis dari pemberian kebijakan dan perlakuan khusus ini adalah peraturan OJK yang diterbitkan tahun 2022 tentang aktivasi dari kondisi khusus terhadap bencana yang terjadi. Dan kami melihat bahwa trigger atau pemicu dari aktivasi kebijakan itu sudah memenuhi syarat, yaitu bahwa 3 provinsi tadi masing-masing pemerintah daerahnya, pemerintah provinsinya mengumumkan tanggap darurat. Jadi itu pemicunya. Itu ya. Nah, lalu kemudian berdasarkan pemicu itu dilakukan assessment menyeluruh dan kurang dari 10 hari assessment telah dilakukan dan kelihatan dampak yang sangat luas dan risiko yang tinggi kalau ini tidak diberikan perlakuan khusus, maka langsung diaktifasi dan ini berlaku langsung pada hari kami mengambil keputusan itu sendiri. Pak Mahendra, melihat semua yang terjadi di tahun ini 2025, bagaimana OJK melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pak, untuk tahun ini? Apakah akan tetap aman di atas 5% begitu? Kan ada target berikutnya, dan untuk tahun depan itu OJK melihat seperti apa, Pak? Saya rasa tidak akan berbeda dari apa yang sudah ditetapkan target oleh pemerintah ya. Baik tahun ini maupun tahun depan. Tahun ini mendekati 5,05, 5,1. Tahun depan ya kita berharap kalau ada penguatan kepada tingkat permintaan tadi, termasuk dari pemerintah, apa yang ditargetkan oleh pemerintah mencapai 5,4 dapat dicapai. Nah, ini menjadi sangat penting karena kondisi dunia tahun depan agak berbeda dengan tahun-tahun biasanya. Menjelang akhir tahun ada rasa optimisme biasanya ya, di seluruh dunia untuk melihat tahun depannya karena harapan baru memasuki tahun baru dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita melihat perakiraan terhadap pertumbuhan ekonomi global yang terjadi dari 1-2 minggu terakhir ini untuk melihat 2026, yang terjadi adalah sebaliknya. Malah kelihatannya untuk pertama kalinya sejak pasca COVID, pertumbuhan ekonomi dunia mungkin tidak akan mencapai 3%. Di kisaran 2,6, 2,7. Nah, ini rendah. Dan juga kalau kita lihat dari target ataupun perakiraan terhadap ekonomi utama dunia, Amerika Serikat, RRT, apalagi Uni Eropa, itu barangkali juga memasuki tingkat yang terendah sejak pasca COVID. Jadi ini harus kita waspadai betul ya. Dan melihat hal itu memang tidak ada cara lain bagi kita untuk bisa mengamankan pertumbuhan perekonomian itu selain mendorong kondisi di dalam negeri. Ini yang saya rasa kita semua perlu dukung. Dan tentu kami di OJK juga memahami persoalan itu dan menyiapkan berbagai kebijakan untuk bisa meresponnya dengan tepat, mendorong prioritas pertumbuhan perekonomian dari dalam negeri. Melihat situasi yang menantang ini, yang Anda baru saja katakan, Pak Mahendra, apa yang akan menjadi prioritas OJK tahun 2026, tahun depan? Apakah kemudian lebih kepada pengawasan, apakah lebih ke pengembangan atau perlindungan konsumen, atau yang mana, Pak, itu yang akan, karena ini kan permintaan masih belum begitu sehat, dari luar pun akan ada tantangan yang kelihatannya meningkat. Strategi OJK tahun depan itu seperti apa, Pak? Ya, kalau dari segi menjaga stabilitas keuangan jelas, karena kondisi global tadi berarti risiko terhadap dinamikanya ya, istilah mungkin agak halusnya terhadap volatilitas lah gitu ya. Pergolakan kondisi keuangan yang menjadi tetap tujuan target utama kami ya. Karena apapun kondisinya ya
kestabilitasan dari kondisi keuangan akan menentukan banyak hal, termasuk stabilitas ekonomi maupun juga non ekonomi di dalam negeri kita. Nah, dalam hal itu menjadi tentu target utama. Tapi di lain sisi kami juga pahami tadi bahwa kalau tidak didorong pertumbuhan perekonomian di dalam negeri, maka pertumbuhan ekonomi nasional kita akan berat. Nah, dalam hal ini tentu kami juga terus mendorong peningkatan dari fungsi intermediasi, pemberian kredit, pemberian pembiayaan, pemberian fasilitas keuangan kepada semua para pelaku ekonomi ya. Ini yang memang harus terus dipantau dan dilihat sebagai satu kesempatan untuk kita mendorong perekonomian. Nah, contoh, di satu sisi belakangan ini kita melihat permintaan untuk kredit atau pembiayaan investasi dalam bentuk capex ya, modal investasi, itu tetap tinggi di kisaran 13% gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi perhatian justru permintaan terhadap kredit untuk modal kerja itu tidak tinggi, malah ada di kisaran hanya 2%, 3%. Nah, ini hal yang tentu perlu kita dalami lebih lanjut. Mengapa pada saat kondisi perekonomian membutuhkan pembiayaan untuk investasi, dan juga di hal lain kita perhatikan optimisme di sektor manufaktur yang sering dipakai angkanya adalah PMI, Manager Index, itu tinggi di atas 150-an. Nah, tapi di lain sisi justru modal kerjanya rendah. Nah, ini ada hal-hal yang tentu harus terus diperbaiki dalam kondisi iklim usaha, iklim investasi. Nah, itu tentu kami berharap pemerintah bisa juga fokus kepada perbaikan di sana, karena pada gilirannya ini yang akan menstimulir bagian permintaan kembali tadi ya. Confidence dan keyakinan terhadap iklim investasi akan mendorong permintaan terhadap pembiayaan dan peningkatan usaha. Lalu kalau soal pelindungan konsumen, masyarakat, itu selalu menjadi prioritas, terutama juga dengan perkembangan dari penggunaan keuangan digital ya, yang ternyata ya memang makin juga menyebabkan risiko dari penyalahgunaan, penipuan, scamming yang segala bentuknya menggunakan teknologi atau digitalisasi yang dari segi jumlah yang kami terima setiap harinya, setiap bulan, setiap tahun, laporannya meningkat luar biasa. Sampai kalau setahunnya itu pengaduannya di kisaran 300 ribuan. Ya, dan dari segi yang penipuan, dari segi pemalsuan dan lain-lain itu di puluhan ribu ya. Jadi ini tentu perhatian kami juga. Nah, belum lagi yang sisi lain apa yang disebut dengan scam ataupun manipulasi terhadap kondisi-kondisi rekening seseorang ataupun penggunaan yang tidak tepat, dan ini juga makin banyak ya. Ini juga menjadi keprihatinan kami ya, karena dengan begitu tentu kita harus terus meningkatkan untuk kemampuan mengatasi hal ini, tentu bekerja sama dengan seluruh industri, karena keuangan ataupun sektor keuangan ini kan basisnya kepercayaan. Dan tentu kalau kepercayaannya tidak dijaga baik karena berbagai aktivitas yang ilegal dan bertentangan dengan hukum ini, maka yang bisa menjadi risiko adalah kepercayaan dari pihak-pihak yang justru sangat diperlukan bagi pengembangan sektor keuangan itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.